Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat. Dan narasumber kita, Bapak Situmeang sudah hadir di tempat ini. Salam Pak Situmeang, apa kabar? Shalom, sukacita. Dan Pak Kaunang juga sudah hadir. Shalom, Allah begitu luar biasa. Baik pemirsa, pada kali ini kita akan mempelajari pendalaman Alkitab kita berjudul Keadilan dan Belas Kasihan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Kaunang. Silakan Pak. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, jam yang indah dan diberkati ini kami mengundang hikmat dari sorga untuk mengupas pelajaran tentang karakter Allah yang begitu indah dan luar biasa. Terpujilah namamu ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pak Situmeang, ini judul kita Keadilan dan Belas Kasihan. Nah, kita pelajari dari buku Perjanjian Lama. Silakan Pak uraikan bagaimana kira-kira maksud daripada keadilan dan belas kasihan ini. Baik, terima kasih Pak Darwis. Shalom pemirsa. Pertanyaan yang sangat menarik Pak Darwis. Keadilan dan belas kasihan. Ini ada dua kata yang penuh makna. Ya. Dua kata yang mudah mengucapkannya, tapi perlu perjuangan untuk melakukannya. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa keadilan itu adalah memperlakukan semua sama. Tidak ada perbedaan. Baik dia punya kedudukan tinggi, tidak punya kedudukan, orang kaya, orang miskin, di hadapan Tuhan semua sama. Artinya kita juga sebagai umat-umat Tuhan harus memperlakukan adil, merata. Tidak ada faktor oleh karena suku, ras, agama, perbedaan. Tidak ada perbedaan. Semua sama. Itulah untuk keadilan. Dan belas kasihan ini sangat menarik ini, ya. Belas kasihan apa itu? Belas kasihan, wela asih, kepedulian. Ya. Belas kasihan ini adalah emosi seseorang merasa prihatin, merasa kasihan melihat orang yang menderita. Sehingga ada usaha untuk meringankan penderitaan itu. Oke. Itulah belas kasihan, wela asih. Luar biasa Pak ya. Mungkin Pak Kaunang kasih latar belakang sampai kita datang kepada keadilan dan belas kasihan ini. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa. Luar biasa momen yang indah ini Pak Darwis, pertanyaan yang begitu indah. Kita lihat ada 3 metode. Pertama adalah metode Allah. Ya, kalau kita lihat di dalam buku Mazmur pasal 146 ayat 7-9, yang Bapak pertanyakan itu ada di sana. Itu menggambarkan poin utama adalah menunjuk kepada Allah sebagai sumber yang harus dipraktekkan kepada metode yang kedua. Metode yang kedua sangat menarik di sini Pak Darwis. Ada satu cerita seorang ibu sangat memperhatikan seorang anak kecil yang sementara melihat dari luar ke dalam bagaimana ibu ini melakukan sesuatu yang luar biasa bagi anaknya. Dikatakan dalam akhir cerita ini bahwa anak ini dipanggil oleh ibu yang luar biasa ini. Hei kemari, dan dia mempraktekkan keadilan. Memberikan sesuatu yang diinginkan oleh anak kecil ini. Jadi metode kedua adalah aplikasi dari seseorang yang sudah mengetahui metode pertama. Dan metode yang ketiga adalah kebahagiaan sejati bagi orang yang memperoleh metode 1 dan kedua. Dan akhirnya imbas kepada metode yang ketiga. Orang yang diberikan atau dipraktekkan kasih dan keadilan ataupun balas kasihan. Jadi ada 3 metode yang menarik yang kita bahas dalam pendahuluan ini Pak. Terima kasih Pak Kaunang. Shalom. Ya. Kemudian kita belas kasihan dan keadilan atau keadilan dan belas kasihan ini. Amin.
menjadi ciri umat Allah. Ya. Seharusnya menjadi ciri-ciri umat Allah. Ya. Mungkin Pak Kaunang bisa memberikan contoh atau keterangan yang lebih jelas sehingga ciri-ciri umat Allah ini menjadi jelas bagi semua yang mengaku umat Allah. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Berpedoman kepada dua buku yang terkenal di dalam buku Perjanjian Lama. Dikatakan di dalam buku Keluaran 22 ayat 21 sampai 23 dan Keluaran 23 ayat 2 sampai 9. Rangkumannya adalah jangan kamu tahan belas kasihan itu kepada orang lain. Ini menunjuk kepada dua uraian. Para nabi-nabi yang mengenal Allah sering menyalahgunakan dan tidak memusatkan pemikiran kepada instruksi Allah. Sebagian. Nah, inilah yang Allah maksudkan kepada mereka untuk memberitahukan sekaligus mempraktekkan keadilan dan belas kasihan yang terjadi pada saat itu kelihatan sudah minim, Pak. Ini masalahnya. Sudah minim, bukan maksimum. Sehingga perlu diingatkan kembali ya. Iya. Pak. Oke. Iya. Terima kasih. Terima Pak. kasih. Ya. Mungkin Pak Situmeang bisa menambahkan ini mengenai ciri-ciri umat Allah dan belas kasihan dan keadilan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Salam pemirsa. Nah, saya menambahkan bahwa belas kasihan dan keadilan ini dikatakan adalah ini ciri-ciri umat Allah. Saya mau mencontohkan apa bentuk keadilan itu. Ya, Allah sudah memberikan hari Sabat. Kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan ke-10. Bahwa hari Sabat itu adalah hari perhentian. Baik anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, orang asing yang ada di rumahmu itu hendaknya berhenti, beristirahat. Sama antara Tuhan dan hamba. Tidak ada perbedaan. Sudahkah kita sebagai umat Allah, ini adalah ciri-ciri umat Allah, sudah memperlakukan hal yang sama kepada hamba-hamba kita di rumah, asisten rumah tangga kita di rumah. Jangan-jangan kita pergi bergereja tapi mereka bekerja di rumah terus untuk menyelesaikan. Nah, poin yang berikutnya adalah mengenai belas kasihan ini. Ada contoh yang menarik di situ. Bila mana kita ikuti ceritanya, bagaimana seseorang itu yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko dan di tengah jalan dia dirampok. Ya. Disiksa, dihabisi, setengah mati setengah hidup. Kita lihat di sini, ya, siapa yang berbelas kasihan? Ketika seorang imam melewati tempat orang itu sedang hidup mati di situ, mereka hanya melihat dari seberang jalan dan menoleh dan pergi. Yang kedua, orang Lewi yang disebut orang-orang yang suci, sama melewati tempat yang sama, melihat orang itu dari seberang jalan hanya menoleh saja, hanya mengatakan, kasihan ya, tapi tidak ada belas kasihannya. Dan yang ketiga, yang luar biasa, orang Samaria yang tidak dianggap, bukan orang Yahudi, orang paling rendah kastanya dan tidak dianggap itu orang paling hina. Dan dianggap bukan umat Allah. Bukan umat Allah, tapi menunjukkan belas kasihan. Dia katanya melihat orang itu terketuk hatinya dan berbelas kasihan, dan dia hampiri orang itu dan dia bersihkan lukanya dan disiram pakai apa katanya? Minyak dan anggur. Dan bukan itu saja, dia bawa orang ini ke penginapan dan di penginapan itu dirawat dan dia berikan 2 dinar kepada yang merawat ini. Dan yang lebih menariknya lagi, urus dia sampai sembuh. Dan bila mana kamu menambahkan uang kamu ya untuk mengobati ini, saya akan ganti kembali. Luar biasa. Inilah namanya pelayanan. Inilah namanya belas kasih, belas kasihan. Bisakah kita sebagai umat Tuhan melakukan itu? Saya kira Pak Kaunang ini kadang-kadang kalau kita sudah memegang jabatan tertentu, ya, dan seharusnya kita menunjukkan belas kasihan dan khususnya keadilan. Tetapi kita perhatikan ada juga yang tidak melakukan keadilan dan belas kasihan ya Pak. Coba mungkin kasih tambahan Pak. Jadi saya tertarik dengan satu bahasa asing yang luar biasa, artinya adalah mindfulness melawan ego. Nah, ini menarik, mindfulness ini adalah kata artinya, dasarnya adalah mindful, kesadaran diri. Nah, banyak orang yang sudah masuk kepada level yang maksimum,
kita pecah dua dulu Pak ya. Ya, silakan. Mungkin di dalam masalah kenegaraan dan sebagainya, kelihatannya tugas mereka adalah melayani dan melakukan yang terbaik sesuai instruksi atasan. Yang lebih berat tanggung jawabnya adalah masalah instruksi yang diinstruksikan oleh Allah tetapi disalahgunakan ataupun wewenang yang diberikan disalahgunakan dalam arti praktek-praktek keadilan, praktek-praktek belas kasihan ini hanya merupakan satu kata bahwa inilah teori yang benar. Tetapi pada dasarnya seperti seorang Samaria yang baik hati yang dikatakan oleh Pak Situmang itu hanya wacana saja. Jadi aplikasinya mari kita ingin melakukan atau mengambil bagian sebagai seorang yang istilahnya posisi tinggi dalam organisasi, tetapi mau juga berbagi sebagai seorang yang rendah dan mau melakukan tugas-tugas yang Allah telah instruksikan bagi mereka untuk membawa dua hal ini, keadilan dan belas kasihan. Sebagai ciri-ciri umat Allah. Terima kasih Pak. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama. Bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Kemudian kita ada topik juga mengenai kepedulian universal. Mungkin Pak Situmiang bisa memberikan lebih jelas apa yang dimaksud dengan kepedulian universal ini. Silakan Pak Situmiang. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Kembali kita mungkin bisa, ini dua kata, kepedulian universal. Universal ini artinya apa? Berlaku secara umum, keseluruhan. Di satu tempat, di tempat yang lain sama, universal. Poinnya adalah kepedulian universal ini harus diasah, lebih dipertajam lagi. Nah, hal yang menarik di sini adalah Sambat hari ke-7 memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta dan penyedia perhentian bagi semua yang hidup di atas dunia ini. Keuniversalan perhentian Sabat menyiratkan kesamaan di antara kita semua, kaya miskin. Artinya, kita jangan membeda-bedakan ya antara kaya dan miskin, dan biarlah kita memperlakukan sama semuanya. Jadi, universal. walaupun sukunya berbeda, Suku, ras, warna kulit, strata berbeda. ekonomi berbeda, kita harus perlakukan sama. Oleh karena di hadapan Allah, kita itu sama semua. Sebagai apa? Hamba. Ya, ini yang menjadi harus ciri-ciri dari kita di dalam gereja kita. Tepat ya. sekali, Ya. Pak Darwis. Ya. Silakan Pak, mungkin Pak Kaunang bisa menambahkan bagaimana ini mengenai kepedulian universal ini di dalam jemaat. Silakan. Oke, saya ingin memberikan satu pemahaman baru saya masuk ke pertanyaan Pak Darwis. Ya. Artinya bahwa pemahaman utama adalah fokus Yesus pada saat dia mati di Bukit Golgota menggambarkan bahwa kematian itu adalah bukan saja untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk orang Indonesia pun bisa, orang Batak pun bisa, orang Jawa Timur pun bisa, ataupun orang NTT pun bisa. Aplikasinya bahwa lebih mikro lagi, lebih kecil lagi bahwa
kita harus memperhatikan apa yang Yesus maksudkan secara universal kematiannya untuk diaplikasikan di dalam kehidupan yang mudah dilakukan. Di gereja. Lebih kecil lagi di kelompok-kelompok pendalaman Alkitab. Itu dulu Pak Darwis. Ya, silakan. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Kemudian Pak Situmeang ini kalau kita lihat sepertinya perbaktian itu juga harus penuh dengan belas kasihan. Ya. Jangan perbaktian kita hanya formalitas. Ya, mungkin kita dengan pakaian yang paling sempurna di gereja. Tetapi kalau tidak ada belas kasihan, sepertinya perbaktian kita tidak akan ada artinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Artinya apa? Allah menginginkan jangan kita pada saat beribadah ke gereja itu kelihatannya sangat soleh sekali, ya seperti makhluk suci sekali. Tapi ketika keluar dari gereja, ada orang yang menderita mungkin, yang sudah setengah mati setengah hidup, yang sakit menderita, mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita. Tapi tidak ada rasa apa? Rasa welas asih kita, belas kasihan kita. Ya sebaik apapun kebenaran yang kita miliki, tapi bila mana tidak ada perlakuan sesuai dengan apa yang kita sudah ibadahkan, tapi masih juga kita belum melakukan sesuatu untuk meringankan penderitaan orang lain, di hadapan Tuhan itu nggak ada gunanya ibadah kita. Sia-sia ibadah kita. Kita bergereja setiap hari, mungkin setiap hari Sabat, tapi tidak ada bukti belas kasihan kita kepada sesama kita. Baik, terima kasih Pak. Dan Pak Kaunang ini mengenai suara kenabian. Ya, seperti ini suatu peringatan ini kepada kita umat-umat Allah. Ya, mungkin Pak Kaunang bisa memberikan penjelasan ini mengenai suara kenabian ini. Silakan Pak. Oke, jadi memang kalau kita pelajari di dalam buku Amsal pasal 31 ayat 8 dan dihubungkan dengan Yesaya 1 ayat 13 sampai 17, ini sudah terjadi Pak. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengintervensi mindset Allah, cara berpikir Allah ya. Tetapi ini ada pembuktian bahwa masalah ini sudah terjadi dan Allah mengamarkan kepada Yesaya, salah satu contoh Nabi yang setia kepada Allah. Hei, tolong lihat pemimpin-pemimpin yang ada di Israel itu loh. Apakah mereka ini 99% setia atau tidak? Ternyata tidak setia ya Pak. Dibuktikan dengan aplikasi sehari-hari yang bertolak belakang dengan metode atau teori ataupun cara pandang Allah yang sebenarnya mereka harus lakukan untuk sisi kemanusiaan ya, dihubungkan dengan keadilan dan apa? Belas kasihan. Ini masalahnya Pak. Sehingga memang terus dikumandangkan dan Yesaya pun berani untuk mengatakan bahwa bukalah mulutmu, dihubungkan dengan Amsal, orang yang bisu bukan karena bisu tidak tahu, tetapi bisu diam-diam saja. Aplikasi juga saat ini. Kadang-kadang sudah tahu tetapi apa? Bisu saja, masalah orang lain saya tidak mau atur. Itu sangat berbahaya dan itu mungkin bisa kita jabarkan, pecahkan. Mungkin ada opini dari Pak Situmeang. Ya, silakan Pak Situmeang. Mungkin ada tambahan ini mengenai suara kenabian ini. Sepertinya pada zaman dulu banyak pemimpin-pemimpin jemaat ini tidak peduli. Ya, mereka mungkin dengan kedudukannya yang sudah tinggi, tidak ada belas kasihan, tidak peduli. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Saya menambahkan ya, sangat menarik ini pembahasan kita. Nah, suara kenabian ini ya, zaman sekarang ini adalah suara-suara para rohaniawan, para pendeta, ya para rohani lah. Artinya apa? Untuk lebih menyuarakan lagi, menyerukan lagi mana hal-hal yang keliru yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin itu pada saat melakukan suatu peribadatan. Artinya apa? Allah menyerukan seperti ini poinnya. Allah menyamakan perilaku penebusan tanpa pamrih dengan ibadah yang benar. Jadi ibadah yang benar itu adalah bila mana mereka melakukan sesuai dengan standar Allah. Standar Allah. Sehingga perilaku kita juga ya yang melakukan umat Tuhan itu di gereja, perilaku kita itu juga harus tercermin di luar gereja. Jangan hanya di gereja perilaku kita itu sangat-sangat bisa masuk nominasi, tapi pada saat kita keluar perilaku itu sudah berbeda.
Nah, ini yang perlu diserukan, harus sama pada saat kamu di gereja dan pada saat kamu di luar gereja. Ini sebenarnya yang Allah inginkan. Jadi sepertinya jangan sampai peribadatan kita pusatnya diri kita sendiri. Iya. Iya Pak Konang ya. Silakan Pak Konang. Jadi memang sekarang masalah evaluasi saja. Ya. Apakah dalam bahasa asing dikatakan plan, do, check, dan action kita sudah lakukan di lingkaran kecil kita dulu. Hitung satu-satu. Kalau sudah ada 10 prioritas, apakah 5 sudah lakukan Pak Darwis? Saya pikir itu metode itu dulu yang harus kita lakukan saat ini. Apa yang direncanakan untuk hal kecil, praktekkan saja. Dimanapun kita berada. Jadi ibadah ini lebih kepada Ya. kehidupan sehari-hari. Betul. Bukan hanya masalah seremonial. Ya, betul. Tetapi bagaimana kita dengan orang lain. Ya. Apakah memang ada kita menunjukkan belas kasihan dan keadilan kepada orang lain. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi tambahan Pak Situmeang mengenai suara kenabian ini. Iya. Ini sangat menarik ini ya. Suara kenabian ini supaya didengungkan terus. Bukan hanya rohaniawan, bukan hanya para pendeta. Tapi kita juga sebagai murid-murid Tuhan harus menyerukan itu. Saling menyerukan agar jangan kiranya bahwa peribadatan itu hanya untuk peduli diri sendiri. Tapi peduli juga kepada siapa? Kepada orang lain. Karena memang ibadah yang sejati itu, firman Tuhan katakan adalah menjangkau yang lapar, menjangkau yang menderita, dan yang kurang beruntung. Ini poinnya. Nah, ketika kita melayani orang-orang yang miskin, dikatakan dalam Amsal 14 ayat 31. Ya, siapa yang menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Wah, luar biasa. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Iya. Kita yang peduli, menaruh perhatian kepada orang yang kurang beruntung, itu memuliakan dia. Inilah yang suara inilah yang perlu kita dengungkan terus, disuarakan. Ya. Terima kasih Pak Situmeang. Mungkin ini ada, sepertinya gereja ini boleh juga menjadi suatu kekuatan dari suatu kebaikan. Ya Pak. Sehingga gereja itu berfungsi dengan baik. Bukan hanya untuk tempat peribadatan, tetapi menunjukkan kekuatan untuk kebaikan. Silakan Pak, mungkin bisa diterangkan lebih jelas lagi. Oke, jadi gereja kita ini terdiri dari banyak manusia. Ya. Yang menarik di sini adalah jika manusia-manusia itu sudah mengikuti metode Allah, maka jawaban bisa saudara jawab sendiri. Artinya bahwa jemaat itu akan kuat secara mikro dan secara garis besar akan lebih luar biasa karena metode Allah sudah ada di dalam hati atau mindset mereka. Bapak Darwis juga sudah ada konsep yang sama sehingga ada 10 orang yang sudah memiliki konsep Allah tentang contoh yang kita bahas tadi, maka gereja itu akan luar biasa. Akan bergerak lebih cepat. Dan banyak yang bisa memuaskan orang-orang yang ada di sekitar yang membutuhkan perhatian dari para umat-umat Allah, baik sebagai pemimpin, baik sebagai anggota lainnya untuk saling menguatkan dalam satu persekutuan yang luar biasa. Hasilnya lebih efisien. Terima kasih Pak. Mungkin juga ini perlu kita bahas mengenai gereja itu juga harus aktif dalam pengembangan masyarakat. Ya. Silakan Pak Situmeang. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi sebelum saya menjawab ke sana, kita sebagai anggota jemaat, sebagai anggota gereja yang sudah ditebus, ya, Tuhan mengharapkan kita memainkan peran kita. Memainkan peran kita sebagai anggota gereja. Jadi gereja itu tidak hanya sebagai tempat berkhotbah saja, tapi yang Allah inginkan adalah gereja ini juga harus aktif dalam pengembangan masyarakat. Gereja itu jangan bermalas-malasan. Contoh kita di gereja Advent Malaka Jaya. Seminggu yang lalu kita melakukan charity clinic kepada 200 orang dan juga baksos, ya. Luar biasa. Ya, baksos kepada 200 orang. Ini adalah satu bentuk apa? Pelayanan yang kita berikan kepada sesama kita. Dan gereja itu dikatakan jangan bermalas-malasan. Tidak hanya cuma di patung, tapi menjadi berkat bagi apa? Orang di sekitarnya. Jadi ketika masyarakat melihat, oh, artinya apa? Gereja itu menjadi apa? Center of influence, pusat pengaruh. Wah, luar biasa. Rupanya gereja ini ya banyak tugasnya Pak, banyak kemampuan yang harus kita lakukan Pak. Jadi bukan hanya kita datang ke gereja, berbakti dan pulang.
Silakan Pak Kaunang, mungkin ada tambahan. Jadi memang gereja ini menarik. Ada hubungan dengan kata apostolos, ya. Artinya bahwa gereja ini adalah memberikan satu warna tentang bagaimana kita ini akan menjadi duta-duta besar atau ambassador kepada orang yang memiliki dua karakter. Pertama, orang yang setengah-setengah tahu dan orang yang belum tahu. Mengapa? Karena kita ini sudah tahu dengan metode dan cara Allah sesuai aplikasi yang kita sudah belajar tadi. Praktekkan saja tadi, saya tertanya dengan Pak Sutumeyang, bukan saja salah satu atau dua faktor tadi. Tetapi semua aspek yang berhubungan dengan kata-kata positif, pelayanan-pelayanan yang positif, semua lini yang berhubungan dengan vertikal atau kealahan kita harus lakukan secara merata dan berdasarkan keadilan dan mufakat bersama. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Luar biasa pelajaran kita pada kali ini Pak. Pak Situyang mungkin kasih beberapa poin kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini. Silakan Pak Situyang. Baik, poin yang perlu kita ambil ya dalam pelajaran kita, pembahasan kita pada saat ini adalah kepedulian dan belas kasihan. Dan ini dikatakan menjadi ciri-ciri umat Allah. Poin pentingnya adalah ini adalah merupakan dua kata yang sangat besar maknanya. Poin pentingnya adalah bila mana dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu melakukan ini. Tapi bila mana kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita, maka kepedulian kita itu dari yang sekarang mungkin hanya 10%, 20%, 50% dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan lebih peduli, bisa ditingkatkan menjadi 100%. Demikian juga dengan belas kasihan kita yang selama ini. Berapa persen? 10% ada? 20%? Atau 50% akan disempurnakan bila mana kita menyerahkan, memohon kuasa Roh Kudus, maka keadilan kita dan belas kasihan kita akan sempurna sebagaimana Allah sempurna adanya. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Kaunang memberikan 1-2 kesimpulan Pak. Saya sangat senang sekali dengan dua kata ini. Yang pertama adalah mari kita lakukan satu metode yang sederhana. Pertama, cari tahu kebutuhan mereka. Ya, ingat kebutuhan ada dua. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya. Dengan demikian maka metode Allah ini akan kita praktekkan kepada dua bagian ini. Bila mana kita memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, maka otomatis kebutuhan rohani mereka ini akan tercapai. Inilah misi dan statement yang bisa kita bawakan dan bisa menjadi penyembuh yang ajaib bila mana kita menghubungkan antara instruksi Allah dan praktek sehari-hari yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Terima kasih Pak Kaunang. Ya. Demikian pemirsa pembahasan pendalaman Alkitab kita kali ini. Kami berharap bahwa pembahasan ini boleh membawa berkat bagi pemirsa dan bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberkati kita semuanya. Baiklah, kita akan tutup diskusi ini dan kami undang Pak Situmeyang untuk memimpin dalam doa. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan yang ajaib. Kami sudah mempelajari akan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan membangkitkan semangat kepedulian kami dan belas kasihan kami kepada sesama. Sebagaimana yang Tuhan sudah lakukan ketika berada di dunia ini dan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.